Sobat Otogar, di saat kita harus diam di rumah karena ada pandemi corona, ada wabah COVID-19 ini, yang paling enak tak ada lain adalah membaca dan menulis. Tapi sobat, tiba-tiba saya teringat suatu peristiwa beberapa pekan yang lalu. Saya mendapat email dari Google AdSense yang isinya mengatakan bahwa salah satu artikel di otogar.com itu memviolate atau melanggar Google AdSense policy, kebijakan Google AdSense. Tapi sayangnya email itu sobat tidak menjelaskan artikel yang mana yang melanggar. Selain itu, saya juga tidak diberi kesempatan untuk mereply email itu, karena email itu no reply ya. Sehingga saya tidak tahu artikel mana yang melanggar dan pelanggarannya apa. Tapi sobat, kemudian kami mencoba mencari tahu sendiri artikel mana yang dianggap melanggar policy Google AdSense khususnya ya, dan pelanggarannya apa. Setelah kami telusuri sobat, kami menemukan bahwa sebuah artikel yang berjudul "Mencari air terjun yang hampir perawan" itulah artikel yang dipersoalkan oleh Google AdSense. Ternyata sobat, penggunaan kata perawan dianggap sensitif oleh Google, setidaknya oleh Google AdSense ya. Padahal kami menggunakan kata perawan itu merujuk kepada air terjun yang jarang sekali dijamah orang, nyaris tak terjamah ya. Makanya kami sebut nyaris perawan. Tapi rupanya sobat, kata perawan itu sangat sensitif kalau kita bicara dalam konteks yang lain, dalam ranah pemikiran feminisme misalnya, maka kata itu menjadi sangat sensitif. Kata itu bahkan mungkin nyaris diharamkan oleh orang-orang yang berpikiran sangat mendalam. Mendalamnya begini sobat. Jadi kami kemudian berbincang-bincang kepada seorang sarjana dari UI, Universitas Indonesia. Beliau tuh sudah mempelajari feminisme sejak lama dan sampai hari ini. Saya utarakan masalah artikel ini, di mana sensitifnya, sehingga kami mendapatkan email teguran dari Google AdSense. Kemudian dia bertanya, kenapa dalam artikel itu soal air terjun itu kamu tidak menggunakan kata perjaka? Terus terang saya agak kaget dengan pertanyaan itu. Suatu pertanyaan yang tidak saya sangka gitu ya. Dan itu merangsang saya berpikir, benar juga ya. Kenapa hanya perempuan yang dibebani kewajiban atau keharusan oleh kebudayaan ya, oleh banyak kebudayaan untuk menjaga kesucian, tetapi kata perjaka itu sangat jarang digunakan untuk merujuk kepada benda atau tempat yang jarang dijamah. Secara otomatis kita mengatakan tempat itu masih perawan atau barang itu masih perawan, bukan perjaka. Di dalam lembaga pernikahan pun misalnya, wanita diharapkan, bahkan di banyak kebudayaan diharuskan untuk perawan ketika menikah. Tetapi laki-laki yang akan menikah tidak diharuskan, apalagi diwajibkan untuk perjaka. Nah, ketimpangan pemahaman atau ketimpangan kebudayaan di dalam kata perjaka dan perawan itulah yang agaknya dipersoalkan oleh Google, khususnya Google AdSense. Mungkin banyak di dalam lembaga Google ini, dalam perusahaan Google ini, kaum feminis, kaum wanita atau perempuan feminis yang bekerja di situ, dan mereka menganggap penggunaan kata itu sensitif gender. Ini memperlihatkan ketimpangan dalam kebudayaan kita, di mana memperlakukan perempuan
lebih berat atau lebih rendah daripada laki-laki. Tapi sobat, ketika saya juga cari di Google artikel-artikel lain apakah ada yang menggunakan kata perawan, saya banyak menemukan artikel yang bertahan bahkan keluar atau muncul di Google Search Engine dengan judul menggunakan kata perawan. Saya nggak tahu nih apakah mereka ditegur juga oleh Google atau tidak. Dan saya sih berharap mereka juga ditegur oleh Google, karena kalau hanya saya yang ditegur kan aneh. Pasti aneh sekali kalau hanya Autoblar yang ditegur. Mungkin saja mereka ditegur, tapi mereka mengabaikan hal itu dan tetap mempertahankan judul dengan kata itu. Saya nggak tahu ya. Barangkali nanti ada di antara sobat yang juga bekerja di media dan pernah menulis artikel yang menggunakan kata perawan, apakah ditegur atau tidak, please infokan ke saya. Kemudian berlanjut obrolan saya dengan sarjana tadi ya, dari UI tadi, yang sejak dulu belajar feminisme. Saya mendapatkan suatu insight bahwa feminisme itu niatnya baik sobat, sangat baik bahkan. Dia ingin agar ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dunia ini. Tidak ada lagi diskriminasi bagi perempuan dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam dunia bisnis, dan sebagainya, seluruh aspek kehidupan. Terlalu banyak kalau disebutkan. Sebagai contoh misalnya, satu insight yang cukup menarik saya dapatkan sobat. Di masa corona ini, orang yang bekerja di rumah disebut WFH atau work from home. Tapi anehnya sobat, kata WFH itu atau frasa WFH itu tidak pernah ada sebelumnya. Hanya muncul ketika ada wabah corona. Padahal sobat, WFH atau work from home itu sebetulnya kalau dalam pandangan feminisme itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Yaitu ketika seorang istri atau seorang ibu mengerjakan segala pekerjaan rumah, dari mulai mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan sebagainya. Mereka bekerja di rumah untuk seluruh keluarganya, untuk suami, anaknya, bahkan mungkin juga extended family ya. Tapi nggak pernah disebut bekerja. Nggak pernah ada kata work from home bagi mereka. Frasa work from home itu sekarang sobat, itu muncul buat laki-laki yang tadinya bekerja di kantor dan di rumah. Atau buat kalaupun perempuan adalah perempuan yang bekerja di kantor, bukan ibu rumah tangga ya, tapi perempuan karir yang karena corona dia jadi kerja di rumah. Frasa itu mengacu pada mereka. Tapi frasa itu tidak mengacu kepada ibu rumah tangga yang sejak awal memang di rumah. Padahal sobat, ibu rumah tangga itu luar biasa perannya. Luar biasa besar pekerjaannya di rumah. Kalau nggak ada ibu rumah tangga, orang-orang yang bekerja itu tidak akan punya support system yang cukup untuk membuat mereka bisa mampu bekerja di kantor atau berbisnis di mana. Nah, di sini ada ketimpangan sobat. Ada ketimpangan pemikiran bahwa ibu rumah tangga itu bukanlah orang yang bekerja. Padahal pekerjaan ibu rumah tangga itu atau wanita yang bekerja di rumah itu luar biasa besar artinya buat kita semua. Obrolan kami pun berkembang sobat. Misalnya gini, kenapa dulu tuh ada istilah wanita tuna susila, yaitu wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menjajakan tubuhnya di tempat prostitusi. Anehnya sobat, tidak pernah ada frase yang berbunyi misalnya pria tuna susila untuk menyebut pria-pria yang datang ke tempat prostitusi. Kenapa? Kenapa para pria nggak disebut tuna susila? Kenapa hanya si wanitanya saja? Nah, itu juga bentuk ketidakadilan atau ketimpangan perlakuan kebudayaan atau masyarakat terhadap kaum wanita. Padahal kalau memang ingin adil, sang pria atau para pria yang datang juga disebut sebagai pria tuna susila. Sekarang kata atau frasa wanita tuna susila itu sudah tidak digunakan lagi di banyak media maupun di masyarakat,
dan diganti dengan PSK atau pekerja seks komersil. Nah, di situ ada kata pekerja yang artinya frasa itu menganggap mereka adalah pekerja atau mereka itu bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Sehingga mungkin kedepannya ada harapan juga secara implisit ya, secara tersirat gitu. Suatu hari mungkin mereka akan dilindungi atau masuk ke dalam cakupan, misalnya undang-undang ketenagakerjaan, sehingga ada perlindungan hukum dan juga mungkin perlindungan yang lain seperti jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Tapi mungkin di Indonesia masih jauh untuk sampai ke arah sana pemikirannya. Tapi kalau kita lihat misalnya di Belanda, di mana prostitusi itu dilegalkan di tempat tertentu, maka di sana para PSK itu mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan sosial layaknya pekerja yang lain, layaknya pekerja pabrik dan pekerja kantor. Jadi sobat, apa yang dilakukan oleh Google AdSense kepada kami, kepada Autoblar, dengan memberikan email yang menyatakan bahwa penggunaan kata perawan itu melanggar policy Google AdSense, itu adalah email yang kami syukuri dan kami berterima kasih, sebab ya, kami jadi tergugah, wawasan kami jadi bertambah luas, dan kami jadi belajar tentang feminisme. Kami sudah mendengar soal feminisme ini sejak lama ya, sejak kami di bangku kuliah, tapi terus terang bukan suatu bidang ilmu yang kami sungguh-sungguh pelajari. Nah, tapi dengan adanya email itu, akhirnya kami jadi sungguh-sungguh mengamati. Kami cari buku-buku, kami baca buku-buku untuk melihat satu demi satu apakah memang ada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan ketimpangan pandangan terhadap perempuan dan laki-laki. Dan memang ada sobat.